Selamat pagi, Sobat Persi sekalian. Hari ini kita kembali dalam bincang-bincang mengenai pengelolaan properti. Salah satu sektor usaha yang terkena dampak parah akibat COVID-19 adalah para pedagang strata mall, yang sebagian besar adalah UKM yang terancam gulung tikar. Nasibnya saat ini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tidak hanya itu, ternyata gedung mallnya pun ambruk dan menimpa mereka. Sebelum COVID-19, mereka sudah dihajar bisnis online yang merajalela. Di masa COVID-19, mereka dirantai dan dibatasi ruang gerak usahanya dengan kebijakan PSBB. Boro-boro bayar gaji pegawai dan service charge. Buat makan sehari-hari saja mereka sudah banyak mengeluh. Hal ini menempatkan pengelola gedung dalam posisi dilematis. Ada tidak COVID-19, perawatan dan pengelolaan gedung harus tetap berjalan. Menarik IPL penuh pasti akan dicap tidak manusiawi. Lalu apa upaya badan pengelola agar para pedagang ini tidak kolaps? Mari kita obrolkan nestapa strata mall di masa pandemi. Selamat pagi teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu Bapak Mualim Wijoyo. Beliau adalah Ketua Bidang Strata Mall Asosiasi Pusat Belanja, Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Nah, hari ini sebetulnya kita akan bicara Pak mengenai tema yang sangat menarik, terutama nasib para pedagang ya Pak ya, yang sekarang ini agak mengalami nestapa lah di zaman COVID ini Pak. Nah, kalau kita lihat sekarang itu kan mereka kesulitan ya Pak ya, terutama bayar service charge apa semua. Jangankan pada saat pada saat COVID-19 Pak. Sebelum COVID-19 pun mereka udah diserang sama bisnis online Pak. Makin menurun, apalagi sekarang ini ya Pak ya. Ini. Nah, mungkin Pak sebelumnya kita ketahui ini Pak Mualim juga ketua ini Pak ya, mantan ketua Persi periode pertama. Beliau ini adalah termasuk pendiri dan termasuk pendiri dari organisasi ini. Sekarang kita langsung Pak Mualim, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Pak, gimana keadaan di mall sekarang Pak, terutama di strata itu Pak? Ya, saat ini kan memang kondisinya sedang sangat luar biasa ya, dalam arti di masa pandemi ini benar-benar pusat perbelanjaan itu harus tetap hidup ya. Namun sebelum ada pandemi COVID-19 ini kan juga perekonomian sudah mengalami penurunan ya, ditambah dengan adanya COVID ini tentunya semakin berat. Nah, beratnya itu bukan hanya untuk para pedagang, namun juga para pengelola pusat perbelanjaan, khususnya saya berbicara dalam konteks strata mall ya, atau mall yang didirikan bisa untuk diperjualbelikan ya. Jadi kayak trade center gitu ya Pak? Ya, semacam trade center ya, atau biasa kalau disebut trade mall ya. Iya, trade mall. Jadi para orang ini membeli ya Pak ya, membeli unit di situ untuk berdagang ya. Ya, gitu, seperti Pak. apartemen, seperti hunian lah ya, seperti hunian ya. Jadi sedikit saya akan review ya, bahwa sebetulnya pandemi ini bukan hanya menghantam di sektor retail ya, namun juga masuk ke dalam sektor yang menaungin retail itu sendiri ya, di dalamnya ada di dalam mall lah ya. Nah, bukan hanya strata yang terimbas itu hanya mall, tapi hunian pun ya, kalau kondisinya semakin lama ya pandemi ini, tentunya juga akan mempengaruhi pengelolaan di strata apartemen juga ya. Ya, ini pasti ya. Nah, karena yang sangat bisa dirasakan itu adalah pusat perbelanjaan ya. Mungkin ada PSBB awal ya, kemudian ada PSBB transisi, dan yang terakhir ini jilid 2 PSBB diperketat. Ya kan? Nah, ini tentunya ada efek ya. Jadi kalau boleh saya katakan, saat terjadi PSBB transisi ya, itu kan mal mulai boleh dibuka kembali dengan batasan-batasan, ya kan.
batasan-batasannya itu kalau dari sisi pengunjung dibatasin maksimum 50% ya, maksimal itu 50% pengunjung. Kemudian juga harus melaksanakan protokol kesehatan. Mungkin yang melaksanakan protokol kesehatan ini sudah menjadi standar ya, ini nggak masalah ya. Namun dari sisi masyarakat sendiri ya, itu mau datang ke mall ya, itu pasti masih khawatir, masih takut ya kan. Nah untuk itu apalagi dibatasi ya. Betul. Ya. Tidak dibatasi aja mereka nggak mau. Betul. Jadi itu sangat berat ya. Nah, saya akan sampaikan dulu ya bahwa tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa ini berdampak kepada para pedagang ya, kemudian juga pada pengelola. Pedagang sendiri yang ada di trade mall atau trade center itu adalah UKM ya. Jadi kalau kita lihat ya di trade mall itu seperti Tamrin City, Mangga 2 atau trade mall yang lain ya. Season City juga itu kan pedagangnya UKM. Iya. Dan kebanyakan mereka itu selain pemilik banyak yang sewa ya Pak ya? Iya, banyak yang sewa dan pandemi ini memang menjadi begitu luar biasa karena ya diawali saat kita mau Lebaran, mau puasa saat itu ya. Biasanya pedagang itu saat mau Lebaran ya, mau puasa mereka kulakan. Mereka beli sebanyak-banyaknya ya, mungkin sampai harus mengeluarkan tabungan, menguras tabungan atau barangkali harus pinjam ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhan dagangannya dengan harapan nanti pas puasa itu mereka bisa jualan. Nah, mereka bisa panen ya kan. Namun memang saat-saat yang mereka harapkan itu justru terjadi adanya pandemi COVID ini ya, sehingga saat bulan Maret, pertengahan April, Mei, pusat perbelanjaan praktis ditutup. Ya kan? Yang buka hanya yang memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sembako. Jadi kemudian sama kesehatan, farmasi. Baju dan lain-lain itu udah jelas. Betul. Ya. Makanan boleh tapi dibawa pulang, ya. Tidak boleh dimakan di tempat, ya kan? Nah itu sangat berat. Kalau untuk yang pakaian semuanya udah tutup. Padahal pakaian itu kalau Lebaran itu sudah jadi tradisi ya, orang akan berbelanja untuk dipakai di Lebaran. Tapi faktanya mall tutup. Nah, setelah masuk PSBB transisi, ini mall kan boleh dibuka lagi ya. Mall boleh dibuka lagi dengan batasan-batasan seperti saya sampaikan ya, maksimum kapasitas pengunjung dibatasin 50%. 50% itu juga saat ini masih jauh ya, karena rata-rata baru 35. Pak, dibanding Mas Bro, yang tadi dibanding PSBB yang pertama, terus masa transisi, masuk masa transisi, apa ada peningkatan jumlah kunjungan apa gimana? Pastilah, kalau PSBB pertama kan tutup semua. Ya kan, kecuali yang esensial ya. Seperti sembako ya, kemudian kesehatan ya, seperti apotek ya, dan makanan. Makanan juga hanya boleh take away ya, atau pesan antar. Nah, setelah itu di PSBB transisi ini pasti ada peningkatan karena pakaian sekarang sudah boleh buka, tapi juga masih dibatasin. Kayak salon hanya boleh potong rambut ya. Untuk yang beauty care masih belum boleh. Nah, ini ada batasan-batasan ya kan. Padahal orang kan pengennya setelah stres kali di rumah ya berbulan-bulan ya kan, orang pengen melakukan perawatan tubuh ya, tapi ternyata tidak diizinkan sampai sekarang. Sampai kerembat juga nggak boleh. Sampai sekarang ya, hanya bolehnya bangsa potong rambut. Nah, itu yang menjadikan batasan-batasan tersebut mall juga tidak bisa normal seperti biasa, ya kan. Nah, jadi boleh saya katakan pengunjung itu hampir turun drastis ya, sekitar 65% ya. 65%. Jadi 35% itu sudah cukup bagus ya rata-rata. Kalau boleh tahu nih, Mas Bro, ini rata-rata pendapatan mereka sekarang itu turun hingga berapa persen gitu? Waduh. Kalau
secara angka barangkali saya nggak bisa ngomong, namun ya secara fakta di lapangan mereka mau bayar service charge aja nawar, ya berat katanya, nawar berat, dia, berat dia bilang, bahkan ada yang minta pembebasan service charge, pemutihan ya, kan? Ya gitu ya? Ya pembebasan ya kan, jadi sebagian ada yang minta keringanan. Nah, sementara kan gedung selama tutup pun kan tetap harus dirawat, harus dirawat ya, yang namanya kebersihan, keamanan, segala kan tetap harus bekerja ya kan. Nah, justru saat-saat tutup itu kita mesti harus waspada gitu loh kan. Nah, mereka mungkin sebagian menyadari, tapi sebagian nggak menyadari. Kalau saya oleh pemerintah suruh tidak boleh berdagang, ya saya tidak membayar service charge. Nah, akhirnya kita kasih pemahaman bahwa service charge itu kewajiban yang harus dipenuhi ya kan. Nah, itu untuk itu beberapa pusat perbelanjaan, mungkin hampir seluruh pusat perbelanjaan ya memberikan keringanan. Nah, ada juga yang memberikan keringanan plus relaksasi. Kalau belum mampu boleh dicicil sampai sekian bulan atau dicicil sekian kali. Nah, plus dikasih keringanan. Maksimum ada yang ngasih keringanan 25%, ada yang ngasih keringanan 50%. Maksudnya ini diskonnya ya? Diskon untuk pembayaran servis. Pengurangan harga gitu ya, biar mereka nggak kesulitan. Betul, karena sebagian itu benar-benar nggak mampu bayar. Nah, itu dari sisi pedagang. Badan pengelola pun putar otak kan. Bagaimana supaya bisa survive dalam kondisi seperti itu, akhirnya badan pengelola juga melakukan hal-hal yang sifatnya penghematan, ya kan? Supaya nanti kalau memberikan keringanan diskon itu sebetulnya karena terjadinya penghematan ya, misalnya dari energi ya, listrik ya, air, kita juga melakukan penghematan ya. Tidak semua chiller barangkali kalau di mall dinyalakan, kemudian tidak semua eskalator dinyalakan. Ini di masa transisi ini ya, kalau pas masa PSBB awal ya, yang total ya itu udah pasti dimatikan lah ya. Semua. Nah, listrik hanya sebagian yang nyala, dan chiller mungkin sebagian yang nyala karena kita bisa mensupport seperti retailer besar ya yang buka ya, semacam Hypermart, Carrefour, Giant dan lain-lain yang ada di dalam mall. Nah, kalau sekarang ini mall masih diperbolehkan buka? Buka. Sekarang boleh buka. Boleh ya? Boleh. Buka ya gitu buka. Ya. Sekarang hanya dibatasin untuk yang PSBB terakhir ini, yang PSBB diperketat ini hanya dibatasi makanan atau restoran, kafe, warung dan lain sebagainya lah ya. Itu tidak boleh makan di tempat. Oh, itu aja. Nah, mereka hanya boleh pesan antar. Nah, itu pembatasannya, itu satu. Kemudian pembatasan yang kedua adalah kapasitas pengunjung tetap dibatasin 50%. Gimana caranya Pak? Tahu bahwa itu dibatasi itu? Oh ya, jadi kalau di mall itu kan ada average pengunjung harian ya. Mungkin seandainya misal ya kan pengunjungnya 40.000 rata-rata sehari ya, ya dibatasin mungkin hanya sekitar maksimum 20.000. Itu mencapai ke situ juga berat sekali. Berat sekali karena orang kan juga masih banyak yang worry ya untuk bukan hanya worry. Itu kan biaya yang dikeluarkan di rumah saat ini itu juga belum tentu lebih murah. Ya kan, saat PSBB mereka ada di rumah itu juga jadi mahal karena mungkin kanan kiri pada bikin makanan ditawar-tawarkan kan, sehingga waduh itu yang online gitu ya. Via online kan. Nah, ya hal-hal kayak gitu yang membuat orang juga mungkin di samping mereka jaga-jaga hati-hati untuk keluar rumah, di samping itu juga kan beberapa perusahaan bahkan mungkin pegawai-pegawai pemerintahan kan juga ada pengurangan pendapatan ya. Mereka mungkin masing-masing berbeda-beda lah, ada yang mengurangi karyawannya, ada yang merumahkan, ada yang mengurangin salary-nya ya kan. Nah, ini beda-beda sehingga pendapatan mereka itu mereka konsentrasi hanya untuk makan dan bertahan. Saat ini ada nggak yang istilahnya tutup dalam tanda bangkrut mungkin ininya, yang dalam perjalanan ini? Karena mereka pasti kan, ada ya. Pastilah ya, pasti gitu ada. Gitu. Cuma ya kan kalau UKM itu kan gini ya, benar-benar nggak punya modal ya udah tutup, nggak buka. Nanti kalau ada suntikan dana atau ada kerjasama dengan pihak lain buka ya buka lagi.
Kalau yang benar-benar bangkrut, barangkali pasti ada lah. Iya. Kondisi kayak gini orang ini dulu waktu Krismon, ya, Iya. krisis moneter tahun 98, UKM itu sebagai tulang punggung loh, bisa Iya, menggerakkan betul. ekonomi nasional. Iya. Namun saat ini UKM itu udah terpukul begitu berat ya. Iya. Ya, kita sadari bahwa perputaran ekonomi ya, uang ya kan itu konsumsi itu kan terjadi di ya Di masyarakat untuk di menengah ke bawah lah. masyarakat ya menengah ke bawah ya yang lebih berbasis pada UKM. Iya. Nah, UKM-nya sendiri terpukul. Ini benar-benar terpukul ya kan. Kalau saat ini juga gitu ya. Udah sangat Sangat. sangat terpukul. Jadi Iya. makanya dalam kondisi seperti ini pengelola pusat perbelanjaan khususnya untuk strata mall ya Iya. harus punya kiat-kiat supaya bisa bertahan.